Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Khususnya mungkin secara update in general, saya mau bahas secara short term, medium term, yang mungkin ke area itu. Tetap kembali lagi kita melihat tentang potensi Bitcoin kembali lagi menguat. Apakah Bitcoin bisa testing ke area 30.000 dan kalau bisa tuh kapan sih gitu ya. Dan secara short termnya bagaimana? Ya saya sempat jelaskan juga di Telegram secara short termnya. Dan update-update sebenarnya saya sering bahas di Telegram juga. Saya coba lebih sering juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka ya join aja Telegram, free juga. Bisa lihat analisa-analisa altcoin, Bitcoin ataupun berita makro gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan mungkin bisa klik aja link di Telegram di kolom deskripsi, itu free. Tinggal join aja, ada grup diskusinya juga. Feel free untuk semuanya. Kita masuk aja untuk pembahasan ya seperti biasa. Overall market mengalami penurunan. Di sini kita lihat turun ke sekitar 26.700. Ada sedikit perubahan dari plan kita beberapa hari yang lalu. Ini saya sempat post di Telegram juga. Nanti saya bahas update-nya bagaimana. Overall secara kita lihat altcoin hanya Fracshare, Crow yang mengalami kenaikan. Sisanya nih mengalami penurunan ya. Ini coin market cap bagus juga update-nya. Ada biggest loser di sini, top gainer dan lain-lainnya. Nah, kita cek dulu Fear and Greed. Crypto Fear and Greed, coba ya ini loading. Oke, Crypto Fear and Greed kita di level 45, nggak terlalu banyak perubahan. Masih di sekitar area neutral tapi lebih condong ke Fear gitu ya. Kenapa Fear? Karena market tendensinya mengalami penurunan. Seperti yang kita bisa lihat untuk Bitcoin. Bentar. Yap, kita bisa lihat di sini. Memang Bitcoin sedikit mengalami penurunan juga. Nanti kita akan bahas update-nya untuk price action Bitcoin gitu ya. Tapi kita overall kita lihat dulu keadaannya. Untuk overall kita kalau lihat secara financial market di sini kita juga di dalam level fear karena belum membaik juga keadaan makro ya. Kita mungkin langsung masuk aja ke dalam tema topik video kali ini yang pasti adalah inflasi ya, dimana data inflasi baru aja keluar. Jadi video ini fresh, mungkin baru sejaman data inflasi keluar. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Saya membahas headline CPI. Headline CPI itu berarti CPI biasa, Consumer Price Index aja. Ada month on month, ada year on year. Year on year ini adalah perbandingan antara September tahun ini dan September tahun lalu. Month on month adalah bulan per bulan gitu ya. Untuk CPI-nya, kita bisa lihat ini sedikit mengalami kenaikan. Target The Fed kan 2% secara inflasi. Namun di sini kita bisa lihat ekspektasinya 3,6, tapi realitanya ini 3,7%. Sama seperti CPI yang month on month-nya juga. Ini naik sekitar 0,1%. Oke, jadi sebenarnya ini technically bad news gitu ya. Nggak bagus, cuma yang dibilang parah juga enggak sih gitu ya untuk datanya. Lalu untuk core CPI-nya, nah kalau teman-teman lihat sekarang yang fokusnya ke core CPI-nya, karena banyak expert mereka lebih fokus ke dalam core CPI. Core CPI ini adalah yang intinya aja sih gitu ya. Kalau CPI kan lebih karena all items semuanya. Ini lebih yang core aja, yang intinya aja. Masih sama sesuai ekspektasi 0,3 dan 4,1%. Oke. Jadi overall ya CPI datanya rilis tapi ya begitu aja. Price actionnya nggak terlalu merubah trend market. Menurut saya masih nggak terlalu banyak pergerakan lah. Makanya saya sempat update tele. Next up, nah kita breakdown lebih dalam di sini. Kalau dari Marcus Mayhem dia berkata, energy was the only primary category where there wasn't a year-over-year atau year-over-year gain in the US CPI data. Jadi nggak ada kenaikan di energy. Food dan ini all items less food and energy juga mengalami kenaikan. Jadi cuma energy doang. Padahal energi ini menurut saya menarik sih, karena kita kalau lihat ngomongin tentang oil, komoditas gitu ya, komoditas ini biasanya masuknya ke dalam energi gitu. Seharusnya kan kita lihat bahwa price dari komoditas juga mengalami kenaikan. Tapi di sini memang secara data energi nggak mengalami kenaikan secara year over year ya. Oke. Nah, bagaimana pendapat The Fed? Ya ini dari Holger, dia membahas bahwa inflasi cooling. Yes, memang inflasi ini sudah mengalami penurunan. Kalau kita lihat long term trendnya ya, COVID, naik ke atas, nggak terkontrol sama sekali. Ini teman-teman bisa lihat yang garis warna kuning aja ya, naik nggak terkontrol. Lalu The Fed mulai agresif, naikin suku bunga. Market juga, kripto kan turun juga kan, turun. CPI-nya mulai mengalami penurunan. Jadi bisa dibilang inflasinya cooling. Ini back to the range, balik ke area
ya dari tahun 2000-an lagi gitu ya, 3,7. Maunya diturunin sampai ke level area 2%. Oke. Nah, from the perspective of the Fed, dari Fed punya perspektif, the figures are probably not worrying enough. Ini bener, gak terlalu dibilang parah enggak, tapi dibilang bagus juga enggak. Intinya seperti itu. Jadi menurut saya ini bakal menarik, karena ini datanya ya di tengah-tengah. Lalu kemarin kita lihat data NFP yang bisa dibilang labor masih strong gitu ya. Bisa jadi the Fed naikin suku bunga lagi di akhir bulan ini atau di awal November ya, kalau tidak salah 31 Oktober dan 1 November FOMC-nya. Jadi ya kita bisa lihat aja gitu ya, karena data inflasinya nggak terlalu, secara data nggak saja ke area, bisa dibilang di tengah-tengah, di area netral aja. Oke. Jadi kita juga bahas sedikit ya. Ini dari Capital yang membahas tentang 5 fase dari Bitcoin halving. Jadi ini teman-teman bisa lihat, kita tahu bahwa Bitcoin itu kan bergerak menggunakan cycle dari halving sendiri. Ya, ini saya sudah berulang-ulang kembali gitu ya. Kalau teman-teman tanya deh, untuk refresh memori teman-teman aja ya. Untuk halving, kapan halving? Bitcoin halving itu adalah tanggal 16 April 2024. Ini adalah estimate-nya aja, estimasinya. Bisa aja lebih cepat, bisa aja lebih lama. Kenapa? Karena Bitcoin halving ini berdasarkan berapa banyak blok yang ke-mine, berapa banyak blok yang sudah ditambang atau di-mining lah gitu ya. Jadi ya bisa kapan aja berubah. Tapi ya rata-rata harusnya secara ekspektasi di kisaran Maret, April, Mei lah tahun depan. Oke, jadi kita udah tahu nih. Oke, April 2024. Nextnya bagaimana? Di sini teman-teman bisa lihat dari Capital, dia kasih halving ya, yang garis warna biru ini. Ini juga halving tahun 2020. Garis yang warna biru ini. Ada beberapa fase, dia breakdown. Yang pertama fase pre-halving, sebelum halving. Biasanya sebelum halving, ini kan kita udah turun nih, sama nih. Ini udah turun, udah bear market, mulai mengalami kenaikan. Oke. Fase 1 ada pre-halving. Adalah a deeper retrace is going to occur, yang lebih dalam akan terjadi gitu. Harusnya kapan kalau seperti itu? Harusnya mungkin Oktober November ini nih, mulai mengalami penurunan lagi. Ini seperti tahun 2019 mengalami penurunan, tapi mungkin ini black swan ya, karena turunnya cukup steep karena COVID-19, tapi bisa aja tuh kita mengalami hal yang sama juga gitu ya. Nggak ada yang tahu soalnya. Kalau si Capital bilang ya 30% drop bisa. Ini bisa tes ke area 20.000. Kalau teman-teman tahu, kita kasih target mungkin ke area level kisaran 23.000, 24.000-an. Jadi ini lebih ekstrim juga sih. Oke. Lalu ada pre-halving rally. Sehabis halving yang terjadi, biasanya akan sedikit mengalami kenaikan, tapi periodnya itu lebih kecil. Jadi ini pre-halving period yang warna orange, ini mungkin lebih karena drop. Lalu rally-nya biasanya lebih short, lebih pendek. Oke. Lalu halving terjadi. Ya, yang warna garis biru ini halving terjadi, ada sedikit retrace di sini, teman-teman bisa lihat nih, di sini ada sedikit retrace atau bisa dibilang konsolidasi dulu sebelum dia mengalami breakout. Baru mulai breakout yang warna merah, post halving resistance ini mulai up, ini mulai breakout ini di kisaran area 32.000-an gitu ya. Baru mulai parabolic movement. Nah, ini baru yang teman-teman suka mungkin. Wah, parabolic. Mulai mengalami kenaikan gitu ya. Nah, ini adalah fase. Jadi bisa dibilang di sini adalah kita mulai invest, mulai membeli, dollar cost averaging dan lain-lain. Pada saat dia parabolic movement di sini yang seperti kita alami di tahun 2021, 2022 kalau teman-teman dulu ikutin juga gitu ya. Ya ini yang waktunya kita take profit. Seperti itu. Oke? Jadi kira-kira ini gambarannya biar teman-teman ada gambaran sedikit secara visualnya. Nah, ini parabolic uptrend. Once Bitcoin breaks out from the reaccumulation area, dari warna merah ini breakout dari reaccumulation-nya mulai mengalami kenaikan. Biasanya ini udah nggak di stop, mau nunggu Bitcoin retest, biasanya dia naik aja terus. Oke. Nah, sekarang kita masuk aja ya ke dalam analisa Bitcoin. Saya lihat di time frame 4 jam aja deh. 4 jam kita sempat membahas posisi Bitcoin di trendline ini. Sorry, exit. Oke, di trendline ini.
ya, 1, 2, 3 gitu ya. Possible Bitcoin testing gitu ya. Kalau teman-teman lihat analisa awal, kita maunya Bitcoin testing ke area ini. Mungkin possible grab ke atas, ambil area di sini. Ini area kisaran level 28 ribuan, baru mengalami penurunan gitu. Tapi ya di sini kita akan bilang, memang sempat saya mention di video juga, kalau teman-teman lihat, ini kita mau lihat dulu reaksi dari Bitcoinnya sendiri, apakah mengalami penguatan atau enggak. Dan memang realitanya kan enggak gitu ya. Tapi kembali lagi, ini disclaimer on and do your own research ya, karena saya belum disclaimer. Jadi sini teman-teman bisa lihat bahwa Bitcoin mengalami breakdown. Ini saya sempat update pada saat Bitcoin breakdown, saya update apakah ini breakdown atau enggak. Biasanya konfirmasinya kalau teman-teman mau lihat ini breakdown atau enggak, lihatnya ini di time frame 4 jam. Itu satu. Atau kalau mau lebih sabar lagi dan lebih valid lagi ya di time frame 1 day, 1 hari. Dan ini kita bisa lihat di time frame 4 jam di sini dia breakdown. Gitu ya. Gak lama setelah breakdown pasti mengalami kenaikan gitu ya. Kenaikan di sini dia testing ke area sebelumnya di sini, resistance dan support sebelumnya. Testing baru turun. Nih kalau kita secara time frame kecilnya ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, mungkin lebih kecil lagi. 1 jam nih. Dia breakdown, konsolidasi bentar, mengalami kenaikan dulu, kena resistance, baru turun lagi. Seperti itu. Lalu saat ini ya ranging di area ini, di area bawahnya. Sekarang bagaimana posisi Bitcoin sekarang? Karena kan dikatakan udah breakdown, ya oke. Lalu bagaimana? Nah kalau kita perhatikan, ini saya ada ambil garis kuning putus-putus. Ini technically bisa teman-teman lihat ya, ini dari Agustus, ini area resistance juga. Nih untuk lebih jelas, lihat teman-teman di sini. Selalu di area garis warna kuning ini ada reaksi. Oke, di sini breakout, dia turun lagi. Sama sekali nggak bisa dibilang ini nggak act sebagai resistance ataupun support gitu ya. Tapi di sini teman-teman bisa lihat lagi, mau breakout ke bawah lagi. Udah mulai breakout, konsolidasi lagi di area ini. Breakout turun, ini jadi support lagi gitu ya. Mulai lagi ada resistance, baru mulai breakout. Jadi bisa teman-teman katakan area kisaran level 26.500 adalah area support lah untuk saat ini, atau key level area. Oke, kita udah tahu ini. Lalu bagaimana kalau kita lihat di sini Bitcoin konsolidasi dan berpas-pasan area ini yang saya lingkarin juga. Ini kalau kita lihat secara overallnya, ini kan Bitcoin breakout nih. Kalau teman-teman lihat di sini, Bitcoin breakout dari 1 day. Bitcoin breakout nih. Nah, sekarang di posisi kita istilahnya di bawah sini. Ini udah 5 hari nih, dari awal minggu kita turun-turun terus. Kita di area ini. Nah, apakah dia akan balik lagi ke dalam range-nya di bawah ini atau sedikit mantul dulu? Gitu, itu yang menjadi pertanyaan kita secara short term. Kalau saya perhatikan, sebenarnya ya saya mau secara playout mungkin karena kita di area level support juga, key level di sini. Jadi mungkin kita bisa perhatikan salah satu skenario-nya, kalau Bitcoin masih bisa mempertahankan range ini technically udah ambil 265 juga sih. Jadi saya udah lebih safe. Yang kita mau mungkin Bitcoin mulai mengalami kenaikan lagi. Kalau ada katalis gitu ya, mulai mengalami kenaikan. Testing mungkin ke area kisar level 27.000 sampai 27.100. Yang sebelumnya kita katakan ini adalah level support. Support jadi resistance. Karena dia breakdown, kita targeting ini menjadi resistance-nya. Naik sini, mungkin ini jadi resistance-nya. Atau mungkin kalau naik lebih kencang lagi, ini menjadi resistance-nya. Baru mulai mengalami penurunan lagi. Dan ini movement-nya pun kisaran 2,8% gitu ya. Bisa di timing kalau teman-teman mau trading secara short term, tapi overall sebenarnya kalau kita lihat dari sini, ya kalau teman-teman yang sabar, ya lebih baik nunggu aja kalau teman-teman memang yang preferensinya adalah untuk invest. Jadi nggak usah time the market gitu ya. Jadi ya tunggu aja untuk market kembali pullback lagi ya. Kembali kita tetap update. Cuma nih kalau playout seperti ini cukup menarik sih. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini menjadi level support, dia turun, naik lagi, testing sebagai resistance, which is ini key level juga. Lihat di sini. Hit ini turun ke bawah, baru mulai breakdown ke bawah, mungkin testing ke area level 24.500. Jadi ini salah satu skenario yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Boom, hit di sini. Oke, ini kita bisa play out. Siapa tahu nanti kita lihat ternyata terkena juga gitu. Tapi ini salah satu area.
Karena bisa dibilang kalau teman-teman lihat market crypto yang membutuhkan katalis. Mungkin ini next video kita akan coba lihat katalis positif apa sih yang bisa membawa Bitcoin mengalami kenaikan. Menarik juga ya. Jadi mungkin itu dulu untuk video saya hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.